Jadi diulang sedikit. Ini kata ganti. Ya. Mumpung ada Pak Jai, ini mau melihatkan bahwa walaupun ini ikut kelas Pak Jai ngintip-ngintip tidak sebentar-sebentar, tapi maksudnya ada lah yang ini dapat. Wah, cerdas emang. Oke. Mantap. Emang Uni muridnya cerdas-cerdas, oh, gurunya cerdas, pasti muridnya cerdas. Alhamdulillah. Saya Baik perlu Bapak juga tuh Ibu. dibagi-bagi, Uni. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mengulang ya. Memang di kelas dulu Buya menerangkannya juga sebentar dikit ya. Kemudian Uni juga pernah mengulang sedikit sepintas tidak berupa tabel seperti ini ya. Seiring waktu pas Uni lihat pada kegiatan diskusi itu ada sedikit miskonsepsi ya, maka ini yang mau Uni luruskan ya supaya tidak berlanjut bagi kita semua ya. Jadi kata ganti. Kata ganti sebagai subjek itu kita tahu bahwa kata ganti itu terbagi 3 kelompok, ya kan? Kelompok orang ketiga, kelompok orang kedua, dan orang pertama. Siapa orang ketiga? Orang yang tidak ikut campur dengan kita pada saat kita berbicara. Siapa yang tidak ikut campur di saat ini, ke saat kita berbicara? Ustadz nggak ikut kan? Ya. Nah, itu berarti Ustadz orang ketiga. Laki-laki. Kalau perempuannya siapa yang tidak ikut? Umi. Umi juga nggak ikut kan di sini. 200 Nah, itu ya. Jadi orang ketiga adalah orang yang tidak kita ajak bicara. Kalau orang kedua siapa? Orang yang diajak bicara. Semua yang hadir ini orang kedua. Lawan bicara ya Uni ya. Ya, yang kita ajak bicara itu orang kedua ya. Sementara orang pertama adalah si pembicara. Uni orang pertama. Gitu ya. Nah, sekarang orang ketiga itu terbagi lagi tunggal, ganda, jamak. Itu kita sudah familiar. Baik laki-laki maupun perempuan, itu kita sudah familiar. Yang ini hanya mengulang saja sedikit. Jadi kalau orang ketiga tunggal laki-laki, apa? Wah. Wah, ya semua udah familiar. Ini bentuk subjek ya. Lihat judulnya ya Bapak Ibu ya, sebagai subjek. Ya. Kemudian kalau ganda laki-laki Rumah. huma ya. Jamak laki-laki hum. Nah, kemudian kalau perempuan tunggal perempuan ia, ganda perempuan huma, dan ganda dan jamak perempuan huna. Nah, sekaligus kita bisa melihat di sini, berarti ganda laki-laki dan ganda perempuan itu sama. Nah, makanya didekatkan seperti ini ya. Makanya ada 2 huma pada saat 14 pelaku itu. Huma laki-laki, huma perempuan, sama-sama ganda, gitu ya. Sekarang orang kedua tunggal anta laki-laki ya. Kemudian kalau orang keduanya ganda laki-laki, antuma. Kemudian jamaknya antum. Perempuan anti, ganda antuma, jamak antuna. Jadi juga di sini bisa dilihat, berarti orang kedua ganda itu sama antara laki-laki dan perempuan, sama-sama antuma, gitu ya. Jadi yang sama itu ganda. Orang ketiga laki-laki dan orang ketiga perempuan ganda sama. Orang kedua ganda dan orang kedua laki-laki dan orang kedua perempuan ganda juga sama-sama antuma. Sementara untuk orang pertama ana, kemudian nahnu, tidak ada gandanya ya. Tunggalnya saya, jamaknya kami ya. Oke, ini bentuk subjek ya. Jadi kata ganti yang apabila kita pakai di dalam kalimat sebagai subjek. Jadi dia berdiri sendiri itu ya cirinya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sebagai objek? Kalau sebagai objek, ya, di modul kan sudah diterangkan kalau sebagai objek itu
ada dua kemungkinan pesannya sebagai kayak. objek dan milik. Jadi yang namanya kata ganti itu bisa kata ganti milik, bisa kata ganti sebagai objek ya. Nah, kalau sebagai objek yang mana? Berarti kita pakai yang fathah. Nah, kalau huwa sebagai objek itu hu. Kalau humanya, kalau huma gandanya huma. Sama dengan ininya ya, jamaknya hum. Nah, tolong diperhatikan, hum di sini, hum di slide ini tidak sama dengan hum di slide pertama. Hum di slide pertama sebagai subjek, walaupun tulisannya sama. Sebab kalau yang slide pertama dia bisa berdiri sendiri, tapi kalau yang ini dia nempel atau perlu tumpangan ya. Makanya diberi untuk menunjukkan bahwa dia perlu tumpangan diberi kata iya. Makanya ada iyaka nang budu gitu ya. Jadi yang namanya objek tidak bisa berdiri sendiri. Ini kalau laki-laki. Perempuan ha, jadi hia jadi ha. Kemudian gandanya sama, jamaknya hunna. Hunna ini juga sama penjelasannya, bukan hunna yang slide pertama karena di sini dia sebagai objek. Walaupun tulisannya sama ya, hunna yang di sini dia harus nempel ya, punya sandaran gitu. Kemudian orang kedua laki-laki ka, huma ganda, kum jamak. Kemudian perempuan ki, kuma, kemudian kunna, kemudian ana, iya. Jadi mungkin bertanya, ana itu kan bentuk iya, ya sukun kan? Nah, kenapa di sini tambah fathah? Nah, kita udah familiar bahwa dua sukun berurutan. bisa dibaca ya sukun. Jadi makanya untuk memudahkan ditambah harokat fathah. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kembali. Jadi di slide ini adalah kata ganti sebagai objek yang dia tidak bisa berdiri sendiri, perlu tumpangan, perlu tempelan tempat berdiri, perlu sandaran gitu ya. Diberi kata iya di sini supaya umum ya. Kalau kata kerja nanti susah ininya ya. Jadi pokoknya iya. Contohnya di ayat sudah ada kan iya ka. Nah, kenapa ada iya? Karena tempat nempel ka di situ kata iya gitu. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke ya. Nah kemudian, nah ini yang suka ya. Kata ganti apabila ketemu dengan kata benda berarti dia sebagai milik. Berarti kata ganti dengan kata benda otomatis jadi KBM gitu ya. Otomatis jadi KBM. Nah sekarang sama. Itu kan kita punya dua. Kalau kita ketemu orang ketiga laki-laki tunggal, itu pakai yang mana? Yang who atau he? Nah, itu kita pakai yang who. Ya. Nah, yang orang ketiga perempuannya ha, huma, hunna, itu ya. Oh, ini keren loh. Nah, Tadi lah minta deh. kemudian Yang kasih 50.000 tadi lah. bagaimana dengan ini kalau yang kasih 50.000 domah kan? Bagaimana yang kasroh? Nah, ini kita pakai yang kasroh. Nah, jadi kalau basori bukan who, tapi he. Gitu ya. Jadi di sini sekalian kita, kalau fathah atau domah itu pakai yang who. Kalau yang kasroh atau diikuti huruf ya sukun, huruf ya itu yang pakai yang kasroh. Cuma dua, ya itu aja bedanya. Jadi bukan karena huruf jar. Nanti kita lihat yang ada huruf jar ya. Jadi kalau ini yang bagian he, bukan huma tapi hima. Jadi kalau di sini hu, di sini he. Kenapa? Karena kata bendanya berakhiran kasroh. Jadi dia mengikuti rihi. Kemudian kalau di sini huma, kita buhuma. Di sini basori hima. Kenapa hima bukan huma? Karena ri itu ya. Itu aja ininya. Jadi mudah sebenarnya.
Jadi ini juga basorihim, ya. Kenapa him? Karena kasroh. Hima juga ya, hinna. Jadi kenapa bukan hunna, hinna? Karena dia bertemu kasroh, gitu ya. Hanya itu penjelasannya. Jadi tidak ada bukan karena huruf jar atau bukan karena apa ya. Pokoknya kalau dia berharokat di atas, baris atas, baris ateh ya, baris atas itu kan fathah dan domah ya. Ya. Nah, baris atas maka kita pakai yang hu untuk laki-laki. Atau huma perempuannya, gandanya, atau hum jamaknya ya. Tapi kalau dia berharokat kasroh atau berharokat kata sebelumnya itu ada ya sukun, maka pakailah yang kasroh. Jadi hima, him gitu ya. Hima, hinna. Oke ya. Kan cuma itu yang ada dua. Jadi huwa, huhi itu kan. Huma, huma, hima, kemudian hum, him. Lihat di apa? Kalau di modul halaman berapa? Halaman 22 kalau tidak salah, 22 apa 23 ya. Jadi itu cuma itu yang ada dua, yang lainnya kan cuma satu. Bapak Ibu kalau yang cuma satu tidak ada masalah, seperti K kan? Tidak ada masalah K ini mau ketemu siapapun dia tetap K. Atau kum, mau ketemu siapapun dia tetap kum, tidak jadi masalah. Cuma yang ini, yang dia laki-laki tunggal, laki-laki ganda, laki-laki jamak, kemudian perempuan ganda, perempuan jamak. Cuma itu yang dua macam. Ada 5 berarti kan, coba lihat aja ini yang berubah itu. Hu, hi, huma, hima, ya. Hum, him, huma, hima sampai atas ya. Hunna, hinna. Yang lainnya sama. Coba lihat, sama. Jadi tidak ada masalah. Jadi tolong ingatkan yang 5 ini aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang baitan misalnya ya sama fathah ya berarti tetap hu gitu ya. Iya, sama dia. Berarti itu objeknya ya, Uni ya? Ya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk kata ganti sebagai objek sebagai pemilik di sini ya. Nah, sekarang kalau iya, baru buka layar. Nah, Mantap. huruf jar. Nah, sekarang Ibu-ibu, ini yang Uni yang mau Uni luruskan. Seperti Neng tadi di ayatnya, alaihim. Nah, jadi kenapa him bukan hum? Jadi tolong jangan dijawab karena ketemu huruf jar. Bukan. Ini semuanya huruf jar bukan? An, min, bi, min, ala. Bukan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang membuat dia beda itu adalah apabila huruf sebelumnya itu berharokat kasroh atau ya sukun ya, maka pakailah yang him, ima ya. Tapi kalau dia berharokat patah atau sukun yang selain itu ya, dia tetap pakai yang huma, hum gitu ya. Sehingga kalau an tetap anhu, bukan anhi. Ya, tetap pakai yang itu. Ya, tidak ada masalah. Nah, kalau fi ini kan ya sukun. Sama dengan alai sineng tadi ya, maka pakai baris yang hi. Jadi kalau ini anhu, kalau yang ini hi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan kenapa fihi, kenapa pakai hi, ndak hu. Jangan lagi dijawab karena ketemu huruf jar. Bukan, ini semuanya huruf jar. Bukan itu jawabannya. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ya sukun, gitu ya. Nah, semuanya ini jadi fihim. Tapi kalau anhum. Nah, mudah-mudahan dengan tayangan ini lebih memantapkan pemahaman kita ya. Nah, kalau bi sama bi, huruf kasroh kan harokatnya jadi bihi. Bihim gitu ya. Bihima, bihinna. Kemudian kalau min huruf sukun tetap minhu.
minhuma, minhum. Nah, tetapi kalau alai itu ya, maka dia ambil yang kasroh karena ini kan ada ya, maka alaihi gitu ya. Alaihima, alaihim. Nah, udah terjawab ya Bapak Ibu ya kalau di ayat alaihim. Kenapa him kalau ditanya Pak Hadril? Jadi tolong jangan dijawab karena ketemu huruf jar ya. Karena ya Bu. Ya. Iya, karena Uni, ya. Uni, Ini kan semua untuk huruf jar. Iya. Uni, tanya Ya. nih. Untuk orang ketiga perempuan, sebelumnya kan ya sukun juga enggak jadi hi dia nih. Yang mana? Orang ketiga perempuan tunggal. Fiha itu, fiha. Minha, fiha. Kan ya sama-sama ya sukun sebelumnya. Fihin. Yang mana? Orang ketiga perempuan Kenapa? yang di fi ini, yang fi, yang tunggal. Fiha. Nggak berubah Fiha. dia. Fiha, Kalau tadi nggak kan fiha. Nah, sekarang Nomor mau ditanya, coba cek di modul. Kalau H itu ada enggak variasi lain? Enggak Oh, ada, gitu, cuma ya, ya, ya. satu. Oh, jadi nggak ngaruh dia kalau untuk H ya Uni ya. Bapak Ibu, tolong dicek yang Iya, ada iya. berubah-ubah itu cuma 5. Oh, Lainnya iya, iya. tetap. Oh, itu maksudnya. Kaki itu tetap. Iya, iya. Ya gitu ya. Makanya Uni beri berbagai contoh ini supaya lebih memantapkan kita. Jadi yang ada berubah-berubah itu cuma 5 pelaku. Huwa, huma, kemudian kemudian huma perempuan dan hunna. Lainnya cuma satu, enggak ada siapapun di depannya, enggak ada masalah, no problem gitu ya. Iya. Nah, gini ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu teman. Kemarin ada ayatnya alaihim. Jadi kenapa him bukan hum? Jadi jawabannya bukan karena huruf jar, tapi karena huruf sebelumnya iya sukun. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena akan banyak ketemu di ayat-ayat selanjutnya. Jadi Ini supaya balik lagi nih, belum di screenshot nih. apa? Itu balik lagi yang terakhir, belum di screenshot. Masya Allah. Tak kirim. Ada Sudah ya? Udah. Kasih Pak Ji. Uni, dalam mengartikan hu itu, kapan kita mengartikannya dia, kapan kita mengartikannya nya? Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu kalau dia milik atau milik itu kan berarti nya. Ku kan bukuku. Nah, gitu kan bukumu. Jadi nya, bukunya. Ya, kadang-kadang kita lihat di terjemahan Depak itu nih yang hu itu diterjemahkannya, kadang-kadang dia membedakannya Uni. Yang jelas kalau dia itu kan subjek dia. Iya, Tapi benar. kalau dia sebagai pemilik jadinya atau objeknya, iya sebenarnya itu kalau menurut kaidah bahasa Indonesia. Iya, berarti dia sebagai subjek kan harusnya kan dia gitu kan Uni. Iya dia. Kalau dia sebagai objek baru nya kan. Tapi kita lihat ada yang dia sebagai subjek diartikan nya. Ada sebaliknya juga ada. Kita lihat terjemahan dari Ya Depaknya sudah, gitu. ya itulah namanya juga terjemahan. Iya. Ini ya nih. Maaf nih. Iya benar, pindah ke sini. Nah, ini baru cocok kan. Jadi menerangkan kata ini Satu lagi. huruf di situ. Iya, kalau tadi masalah tempat. Iya, bagus. Yang perlu dikasih tahu sama yang ini kan. Begini ya. Diatur Loh, bisa. ini nggak usah pindah. Wah, kalau ini Nggak udah usah. benar. Ini benar, masalah yang diterangkan benar sebelah kiri. Benar kalau ini. Salah tempat yang ini benar yang tadi kan ini Yang 11 aja. Oh, Yang siap. udah benar. Ini aja berarti. Ya. 13 Pak Jai. Coba ini anunya udah belum? Ini lihat dulu polanya udah benar. Udah fi'al udah ya. Yang fa'ala Udah. tadi Pak Jai, fa'ala ada ketinggalan fathahnya tuh. Patahnya Oh. ada. Yang Ya, apa tadi ini Pak? kan. Pak? 13. Udah, 13. udah. Nah, ini 13. udah benar. Slide Nah. ini udah oke. Nah, Pak, nomor 13 Pak, penggalan 13. 13 itu fa'alanya. Ini fa'ala. Fathahnya belum, fa'ala. Nah, Patahnya tuh. ada. Oh nah, iya. belum ada kurang patah. Patahnya. Kurang patah ya. Yang Jatuh tadi patah. balik asal Pak Jai udah benar tadi. Siap. Yang salah sebelah saja Pak Jai. Ya, ntar dipulangin suruh ke sono ke kiri dia. Balikin. Oke. Oke ya. Terima kasih Pak Jai. Ya, sama-sama.
Oke, demikian Bapak Ibu ya sekilas Terima sekilas kasih Uni tentang kata ilmunya. ganti ya. Mudah-mudahan sudah ini kita mantap ya. Uni, Mantap ya Pak tanya Dam dulu ya nih. sesudah ini ya Pak Dam. Walaupun hal kecil itu tapi kadang-kadang juga hal-hal kecil itu kalau kita lupa Agak ingat. Uni, ya. boleh nanya Uni? Ayo silakan. Eh, tentang pemakaian kata ganti ha dan hi mungkin Uni. Ha dan hu. Kenapa? Sepertinya misalnya contohnya ini Allahumma fir laha wa fir Ya. lahu. Nah, itu kan kalau Lain Uni orang katanya Pak Dam. Kalau firlahu berarti yang meninggal laki-laki. Laki-laki. Kalau firlaha berarti yang meninggal perempuan. ya, kata Uni Terus? tadi kalau yang di atas sebelumnya baris di atas, ya di atas juga jadi hu. Ternyata di sini kan jadi ha dia Uni gitu. Pak Dam, yang maksudnya baris di atas itu adalah kata huwa. Itu kan ada dua kata ganti untuk milik atau objeknya, yaitu hu Hu dan dan hi. hi. Ada dua kan, hu dan hi. Nah, kapan make hu, kapan make hi? Bapak Ibu ya, untuk huwa kan ada dua kan? Ya, Hu dan hi. Nah, kapan make hu, kapan make hi? Nah, itu tadi kalau dia baris di atas, fathah atau domah, itu pakai yang hu. Kalau kata sebelumnya itu kasro atau ya sukun itu pakai yang hi. Cuma itu aja Pak Dam. Untuk pelaku huwa. Kalau pelaku hiya itu kan cuma satu ha doang. Ha doang Itu ya. bebas. Itu sama dengan pertanyaan Rida tadi. Bebas. Mau mau patah, mau kasro, mau ya sukun. No problem gitu Pak Dam. Paham nih, Ada paham. juga misalnya di bawahnya ini fiha fihi Ha ya benar kalau ha memang cuma satu Pak Dam, mau ya sukun, ha juga. Jadi maksud Uni, Bapak Ibu, tidak berlaku yang apa kaidah tadi. Jadi kaidah tadi itu hanya berlaku untuk 5. Yaitu dia laki-laki, tunggal, ya. Kan ada 2, hu sama hi kan? Ya. Kemudian laki-laki jamak, tunggal dulu, laki-laki ganda dulu, huma sama hima, itu kan? Ya. Ada huma, ada hima. Kemudian jamak, ada hum, ada him, ada 2. Jadi huwa, huma, hum itu bentuk objek dan bentuk miliknya ada 2 variasi. Hu, hi, huma, hima, hum, him. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu apabila ketemu kata sebelumnya itu berharokat di atas, baris atas, fathah atau domah, itu pakailah yang hu, huma, atau hum. Tapi apabila kata sebelumnya itu berharokat kasroh, atau ketemu ya sukun, pakai yang hi, hima, him. Nah, gitu Pak Dam. Enggak, misalnya seperti fihi, fiha gitu kan. Di depannya sama baris di bawah itu nih. Wa fihi, wa fiha. Pak Dam, yang itu kan untuk perempuan. termasuk Pak Dam, Bapak Ibu, coba Hanya lihat di 5, Pak modul. Dam. Bapak Ibu buka modul halaman 22 atau 22. 23 semuanya. 22 nih halaman 22. Nah, sekarang coba lihat kalau dia perempuan kan cuma 1. 1 ya. Ha. Ha aja ya. Nah, apa maksudnya? Berarti maksudnya dimanapun, kapanpun dia tetap ha. Tetap ha. Gitu ya. Ya. Oke, Pak Dam. Ya, baik Uni, terima kasih Uni. Ya, jadi yang membantu coba buka lagi modul untuk membantu pemahaman kita Ada ya. Kenapa saya kok ada sedang 2? Nah, menghadapi itu modul ini. coba perhatikan modul yang ada 2 itu cuma 5 kan? Iya, 5. Nah, gitu ya. Jadi yang lainnya berarti one for all, satu untuk semua. Jadi ha itu bisa di mana saja. Ka bisa di mana saja. Ki bisa di mana. Karena cuma 1, enggak ada pilihan. Kum bisa di mana saja. Tetapi kalau hu dan hi, hati-hati. Huma, hima, hati-hati. Hum, him, hati-hati, perhatikan. Itu maksudnya.
Oke Ya, ya ya. Bapak Ibu. Oke, makasih Uni. Pak Adam kelihatannya belum puas itu dari wajahnya. Menggantung Ibu wajahnya ini. menggunakan ilmu perdukunan kalau gitu nih. Raut wajah Pak Dam raut ragu. Iya. Ya, Tadi ya ada yang seperti screenshot menerima nggak dengan tadi? Yang terpaksa ini. tayangan tadi ada yang screenshot? Ada. Ya, tolong di-share di grup ya supaya teman-teman bisa melihat-lihat lagi ya. Yang mana yang disebut Uni nih? Kok ada Huma, ada Hima, ada Hum, ada Him ya. Ini Esther ini siapa ya? Ya, nggak tahu orang. Yanti Uni. Oh, Oh, Yanti. Yanti, baru ya. Baru install Uni. Oh, Laptop baru. alhamdulillah. Baru diinstal. Alhamdulillah. Yanti screenshot tadi Yanti ya? Tapi slide satunya enggak. Kenapa enggak? Lupa Lupa. 23 ada. Laptop baru Bu Yanti. Baru install Bu Install ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang halaman slide kedua tuh nih. Ini yang satunya judulnya Yanti. Ya, yang slide kedua maksudnya ini. Yang berikutnya next. Ini kan Uni nyoba kata Pak Jai coba pakai gambar. Uni nyoba oh bisa. Alhamdulillah ya. Keren Pak Jai. Pokoknya anak buah Pak Jai keren. Iya. Hebat. Iya, Emang hebat. dasarnya udah hebat. Tidak. Nah, ini yang pertama yang ini Yanti. Ya. Nanti screenshot. Nah, Oke. Udah. oke, berarti lengkap Yanti ya. Insya Allah. Oke, tolong dibagi ke kawan-kawan supaya untuk bisa dibaca-baca ya. Sebenarnya sih sama dengan yang di modul, cuma ini sesuai dengan otak kanan berwarna-warni. Ya. Kemudian sambil menunjukkan oh ini sama, kelihatan kan samanya di sini. Ya. Kalau yang di halaman 22 itu agak susah melihat samanya kan? Ya, dia jauh Ini jaraknya. kelihatan jelas, oh sama ini orang ketiga laki-laki dan perempuan. Oh ini sama orang kedua laki-laki dan perempuan gandanya gitu ya. Jadi makanya Uni punya ide buat seperti ini aja gitu ya. Uni keren pokoknya. Alhamdulillah untuk kebaikan bersama. Oke ya, baik Bapak Ibu demikian tadi sekilas tentang kata ganti. Itu sudah lama, jadi karena lama nanti suka lupa ya. Makanya Uni ulang-ulangkan kembali. Hari ini kita lanjut agenda selanjutnya yaitu ayat 172. Kita persilahkan. Ini filenya di mana nih?